Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anik Nurlaili. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara mencari uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan uji daya beda dengan menggunakan Microsoft Excel. Sebelumnya, saya sudah membuat data terlebih dahulu. Nah, ini data saya untuk mencari uji reliabilitas, uji daya beda, dan uji tingkat kesukaran. Saya menggunakan rumus KR20 untuk mencari uji reliabilitas, yaitu R11 sama dengan N dibagi dengan N-1 dikali S kuadrat dikurangi sigma PI per S kuadrat. Nah, pertama kita akan mencari jumlah dari per item butir soal ini dan juga skornya. N ini adalah banyaknya item, dan banyaknya item di sini ada 10. Kemudian N dikurangi 1 sama dengan 9. Nah, untuk mencari P itu adalah proporsi subjek yang menjawab item dengan benar, yaitu sama dengan jumlah item benar dibagi dengan banyaknya siswa. Untuk mencari Hi itu adalah proporsi subjek yang menjawab item dengan salah, di mana rumus Hi ini sama dengan 1 dikurangi P. Untuk mencari variansi total itu adalah S kuadrat, di mana rumusnya adalah sama dengan var 3,155 dan seterusnya. Untuk mencari ini, P dikali Hi berarti sama dengan P dikali Hi. Untuk mencari jumlah dari P kali Hi itu P sama dengan P dikali Hi. Untuk mencari KR20 sendiri itu rumusnya adalah ini. Jadi langsung saja sama dengan N dibagi dengan N-1 dikali variansi total dikurangi sigma PX sigma PI maksudnya, terus dibagi dengan variansi total, tutup kurung, dan hasilnya adalah 0,350547731. Keterangannya, jika R11 itu lebih besar dari 0,70, maka instrumen dikatakan reliable. Nah, sama dengan if KR20 harus lebih besar dari 0,7, maka dia dikatakan enter. Dan hasilnya adalah tidak reliable karena 0,3 ini kurang dari 0,7,
Kemudian kita mencari uji daya beda. Datanya tetap sama. Nah, untuk mencari uji daya beda, itu rumusnya adalah BA dibagi dengan NA dikurangi BB dibagi dengan NB. BA itu adalah jawaban benar atas. Sebelum mencari uji daya beda, data itu kita bagi dua terlebih dahulu dan kita urutkan dari data terkecil dari data terbesar ke terkecil. Dibagi dua, kemudian datanya kita urutkan atas bawah. Nah, rumusnya adalah BA dibagi dengan NA. Jadi sama dengan dibagi banyaknya siswa. Nol koma 8. Begitupun dengan P2, yaitu adalah BB dibagi dengan 5. Dan hasilnya seperti ini. Dan rumusnya sendiri pun yaitu adalah dimana daya beda itu sama dengan P1 dikurangi dengan P2. Hasilnya adalah 0,2. Kita tarik N dan terjawab. Untuk mencari status butir soal, kita baca keterangan terlebih dahulu, di mana butir soal itu mempunyai daya pembeda baik jika dia itu lebih atau sama dengan 0,30. Sama dengan if ini lebih besar sama dengan 0,3 baik jelek tutup kurung. Karena datanya itu kurang dari 0,3 jadi dia jelek. Dan hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya yang memiliki soal yang berstatus baik itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji tingkat kesukaran. Datanya pun sama. Pertama, kita harus mencari jumlah dari seluruh data. Sama dengan sum Nah, untuk mencari tingkat kesukaran itu rumusnya adalah dimana tingkat kesukaran itu adalah jumlah dari jawaban benar dibagi dengan jumlah siswa. Dan jumlah siswa di sini itu adalah 10. Jadi sama dengan jumlah dibagi dengan 10.
Untuk mengetahui status butir soal, kita harus mengetahui keterangan terlebih dahulu, yaitu adalah jika 0,30 jika tingkat kesukarannya itu lebih dari atau sama dengan 0,30 dan kurang dari 0,70, maka tingkat kesukaran butir soal dikatakan sedang. Jika tingkat kesukaran itu kurang dari 0,30 atau lebih dari 0,70, maka tingkat kesukaran yang butir soal dikatakan sulit atau mudah. Itu sama dengan if D tingkat kesukaran lebih besar dari 0,3 tingkat besar dari 0,3 tingkat kesukaran kurang dari atau sama dengan 0,7, dia sedang sulit. Ternyata ada yang salah. Jadi untuk mencari status butir soal itu adalah sama dengan if and kita tingkat kesukarannya kurang dari 0,3 dan tingkat kesukaran kurang dari atau sama dengan 0,7 if and tingkat kesukaran itu lebih dari 0,3 dan tingkat kesukaran itu kurang dari atau sama dengan 0,7, dia itu akan sedang sulit gitu. Kita tarik dan hasilnya seperti ini. Dan ini adalah tutorial saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.